warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dan waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Hussein hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa yang hadir pada perkuliahan malam hari ini. Mari kita pertama-tama kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat atas berkat sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul lagi, bertemu kembali pada perkuliahan kita pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu mahasiswa, selanjutnya saya perkenalkan diri, saya Ibu Siti Rofika Syafie Johar selaku moderator kelompok 1. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas terkait dengan makalah kita yang berjudul Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Islam, Kajian Filsafat Pendidikan Islam, yang akan dibawakan oleh Bapak Herman Darmawanto yang satu kelompok dengan saya. Selanjutnya waktu saya persilakan kepada Bapak Herman Darmawanto untuk memberikan materi kepada Bapak. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak dosen yang kami hormati, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sama pula saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan makalah kami yang berjudul Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Islam dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, untuk pertama latar belakang. Pendidikan merupakan human investasi paling baik untuk lahirnya generasi berikutnya. Peran pendidikan tidak akan terkikis oleh perkembangan zaman. Pendidikan Islam akan selalu hidup dan eksis mengawal jalannya kehidupan manusia sampai kepada puncak kebahagiaan dunia dan akhirat. Di tengah perkembangan zaman seperti ini, pendidikan Islam tetap dibutuhkan untuk melindungi umat manusia dari berbagai pengaruh luar yang negatif. Hal ini dapat kita pahami karena modernitas adalah era di mana semua informasi, berita, dan segala aspek dapat diakses dengan mudah oleh semua individu melalui internet, baik yang positif maupun negatif, baik orang tua, remaja, pejabat, maupun rakyat biasa. Dengan dibukanya akses informasi secara global dan luas ini dapat dijangkau oleh siapapun tanpa terkecuali. Kemudian pengertian dari filsafat itu sendiri adalah sebagai master science tarum atau induk segala pengetahuan sejak masa peradaban Yunani kuno hingga hari ini telah banyak menghasilkan perkembangan seiring dengan peradaban manusia. Filsafat menawarkan cara atau metode dalam mengkaji sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak dipahami atau meresiokan persoalan-persoalan untuk dapat diterima oleh akal manusia. Islam sebagai agama peradaban juga bersentuhan dengan filsafat.
masa kejayaan Islam yang ditandai dengan lahirnya pemikir-pemikir Muslim dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan agama, humaniora, dan eksakta melalui gerakan penelitian, penerjemahan, dan penulisan karya tulis ilmiah di berbagai bidang keilmuan dan gerakan karya nyata di bidang peradaban artefak. Kita lanjut Bapak Ibu ke rumusan masalah. Masalah yang akan dikaji dalam makalah ini adalah berupa bagaimana menurut kelompok satu merekonstruksi paradigma pendidikan Islam dalam kajian pendidikan Islam dalam menghadapi era modernitas saat ini. Tujuannya eh, ada tiga, adalah untuk melatih kelompok ini mampu menyusun tulisan ilmiah yang benar, kemudian wawasan dan pengetahuan bagi kelompok satu dan pembacanya, serta memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun praktis. Kemudian pembahasan pendidikan Islam Indonesia dilihat dari segi historinya telah memiliki pengalaman bagaimana untuk tetap bertahan dalam tekanan arus modernisasi yang kuat tanpa harus kehilangan identitas. Kemudian berikutnya wujud nyata dari pengalaman tersebut adalah adanya upaya untuk mereformasi sistem pendidikan Islam sebagai jawaban atas tantangan kolonialisme dan ekspansi Kristen. Pendidikan Islam sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur sistem pendidikan di Indonesia diantaranya adalah pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan. Kaitannya dengan filsafat pendidikan, Jalaluddin Said menuliskan, menurut Rahmat Hidayat dan Heni Syafraini Nasution menyatakan bahwa kajian filsafat pendidikan Islam beranjak dari kajian filsafat pendidikan yang termuat dalam Al-Quran dan hadis yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW baik selama periode Mekah maupun selama periode Madinah. Filsafat pendidikan Islam yang lahir bersamaan dengan turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dengan demikian ruang lingkup filsafat pendidikan adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Islam seperti masalah tujuan pendidikan Islam, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Secara umum, ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan atas dasar ajaran Islam. Berikutnya, kecanggihan dan perkembangan teknologi sudah dimulai dari kota Mekah ketika hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, saya kira yang terkait dengan eh, apa eh, kemajuan teknologi di zaman Islam yang dimulai oleh Nabi, nanti Bapak Ibu dapat membaca di slide ini. Nanti saya kirimkan ke grup. Eh, Kemudian untuk bentuk rekonstruksinya adalah eh, secara menyeluruh. Caranya dengan melakukan perbaikan mutu pembelajaran, peningkatan untuk mengawasi pendidikan, utama sekali untuk asnya. Semua untuk pencegahan pendidikan yang tidak baik. Kemudian bisa pelaksanaan pada peningkatan pelayanan yang aktif, yang jelas pada didikan yang benar sesuai dengan kodrat, supaya dapat memunculkan orang-orang yang memiliki kualitas. Serangkaian hal tersebut inilah pastinya dapat kita lakukan agar mengurangi anggapan yang tidak baik atau disepelekan. Dalam rangka memahami posisi pendidikan Islam di tengah-tengah semangat reformasi pendidikan Islam, tentunya diperlukan untuk memahami makna dan peran pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Begitu pula, guna mencari paradigma baru pendidikan Islam, sebaik-baiknya diawali dari eksistensi pendidikan Islam dalam sejarah berbangsa dan bernegara, baik pada masa lalu maupun pada masa kini hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam menggali nilai-nilai luhur yang ada pada pendidikan Islam, harus dengan jujur dan tepat dalam menentukan posisi, fungsi, dan peran pendidikan Islam dalam masyarakat Indonesia saat ini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu.
Saya Oke, kembalikan ke moderator apabila ada pertanyaan atau diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Bu Vivi. oke, terima kasih Pak Herman yang telah menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Eh, saya akan memberikan eh, tanggapan atau masukan atau pertanyaan pada teman-teman di perkuliahan malam ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau ada tambahan atau ada tanggapan. Tolong materinya dibagikan kah di grup? Oke, siap. Oh, Untuk dibagikan Pak Ketua. Atau mungkin share screen-nya masih ditampilkan Pak Herman. Share ya, screen sebentar. PPT-nya mungkin Boleh bisa bertanya kan? ditampilkan. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lihat dari paparan dari materi ini luar biasa. Eh, ini saya sedikit untuk mengulangi saja kita ulangi tentang bentuk rekonstruksi itu tentang pengetahuan modern yang dulu sampai dengan sekarang ini peningkatan-peningkatan seperti apa kalau kita lihat dari pendidikan Islam itu sendiri. Halo? Halo, oke. Aduh, ini jaringan ini jadi. Nah, jadi mungkin seperti itu Bang. Kalau memang pendidikan ya mungkin tadi Abang tadi menyatakan tentang pendidikan modern pada Rasulullah dan kita lihat sampai saat ini seperti apa yang pendidikan pendidikan apakah masih berkaitan ataukah sudah perubahan-perubahan tertentu pada pendidikan Islam itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Kalau pendidikan Islam pada zaman Rasulullah itu beliau masih berfokus untuk apa namanya? Karena pada zaman itu di Mekah tidak memungkinkan suasananya, jadi beliau itu melakukan hijrah ke Madinah. Nah, di sanalah beliau memulai eh, apa? Memberikan pemahaman tentang Islam itu seperti apa. Jadi mungkin pada zaman itu masih serba terbatas untuk fasilitas dan sebagainya. Jadi beliau memang yang utama adalah memberikan apa pemahaman kepada para sahabat tentang pentingnya agama ini. Jadi menanamkan apa namanya? Ibaratnya apa ya? Menanamkan eh, pemahaman dulu kepada para sahabat pada saat itu. Berbeda sekarang ketika kita sudah berada di zaman era modern, tetapi pada saat setelah sepeninggalnya Nabi, para sahabat kemudian berhijrah ke tempat-tempat lain membawa misi Islam. Dari situlah mulai berkembangnya Islam dikenal dengan berbagai apa penemuan-penemuan baik di bidang kedokteran, di bidang bangunan dan segala macam. Dan Islam pernah mencapai pada masa kejayaannya. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan. Oke, Mungkin dari saya. Ya, bagaimana Pak Kalmudin? Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa filsafat itu
muncul dari Yunani ya. Dan filsafat itu adalah induk dari segala pengetahuan. Pertanyaan sederhana, apakah filsafat Barat apa mempengaruhi perkembangan Islam, filsafat Islam, ataukah filsafat Islam yang mempengaruhi perkembangan filsafat Barat, begitu. Terus contoh-contohnya seperti apa? Kalau memang filsafat Islam mempengaruhi perkembangan filsafat Barat di era sekarang, contohnya seperti apa? Terus, kalaupun filsafat Islam yang mempengaruhi perkembangan filsafat Barat, contohnya seperti bagaimana? Terima kasih Pak Herman dan Ibu Siti. Mungkin begitu saja. Baik, terima kasih Pak Kalamudin. Ya. Untuk filsafat Barat, menurut saya itu dipengaruhi oleh filsafat Islam. Karena mengapa? Pada awal kemunculan filsafat itu sebenarnya sesuai dengan slide tadi yang sudah saya sampaikan, dengan kemunculan apa namanya wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Nah, di situ sebenarnya sudah muncul, sudah bisa di dikategorikan bahwa itu sudah termasuk dalam filsafat. Mengapa? Karena Nabi pada saat itu belum mengenal sama sekali apa itu kata ketika dibacakan Iqra oleh malaikat. Nabi kan pada saat itu mungkin apa apa maksudnya begitu. Jadi eh, kalau menurut saya filsafat Barat saat ini adalah mengadopsi, bukan mengadopsi. Jadi lahirnya memang dari filsafat Islam, Pak. Hanya saja sekarang filsafat Barat itu lebih banyak apa namanya ya? eh Itulah kira-kira Oh iya. kalau Terus filsafat Oke, Barat. begini Pak. Oh ya, eh, bisa Pak ditambah Herman. sedikit? Tambahan. Boleh, Bisa? boleh. Ya, Silakan. Oh iya. Oke. Di era sekarang, di era modern yang kita hidup sekarang itu, manakah yang besar pengaruhnya antara filsafat Barat dengan filsafat pendidikan Islam di kehidupan kita sehari-hari? eh Kalau di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kalau sekarang zaman sekarang kayaknya lebih banyak filsafat Barat dibandingin dengan filsafat Islam. Tetapi kan kembali juga kepada diri kita masing-masing. Kalau memang filsafat Islam lebih banyak yang kita pakai berarti cocok dengan kita. Tapi nyatanya memang filsafat Barat juga kan sekarang di era modern kan begitu kencang. Kira-kira oke. begitu Pak Kalmudin. Mungkin ada Ya, Pak tambahan. Kalam. Ya, mungkin tadi ini karena tadi kan yang pertanyaan pertama ini kan oleh Pak Sulaiman nih, dijawab oleh Pak Herman. Nah, kira-kira tadi jawaban dari Pak Herman bagaimana menurut Pak Sulaiman? Mungkin saya tambahan sedikit yang terkait dengan pertanyaan yang pertama terkait dengan pendidikan Islam yang dulu dengan yang sekarang. Mungkin ada perbedaannya. Yang pertama terkait dengan metode pengajaran ya Pak Soleman ya mungkin Bapak Ibu. Yang dulu tuh fokus pada pengajaran tradisional yang seringkali menggunakan metode hafalan dan pengulangan terus-terusan. Kalau yang sekarang ini lebih bervariasi, menggabungkan metode interaktif, diskusi, dan teknologi. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke era 5.0 ya, atau 4.0 kan 5.0 nih, seperti itu ya. Kemudian Menuju 5.0. ya, menuju 5.0 seperti itu. Kemudian terkait dengan yang kurikulum dulu itu terpusat pada pelajaran agama, jadi itu fokus pada ajaran agama seperti itu. Nah, kalau sekarang kan memasukkan kurikulum yang lebih luas, terutama ilmu pengetahuan umum, bahasa dan teknologi. Malahan di dalam ilmu pengetahuan umum itu sudah dimasukkan juga yang namanya literasi terintegrasi, yang dimana mapel-mapel PAI itu, mapel-mapel umum itu sudah terintegrasi ke mapel PAI gitu. Jadi sehingga
pendidikan Islam yang pada sekarang ini itu lebih bervariasi ya. Kemudian terkait dengan aksesibilitasnya, ya kalau dulu itu pendidikan terbatas pada kalangan tertentu dan tidak merata. Kalau sekarang kan lebih mudah diakses nih dengan adanya lembaga pendidikan formal, informal, serta platform-platform online. Jadi kan banyak nih lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di zaman sekarang, beda dengan yang dulu. Kemudian ke fokus ke pendidikannya itu kalau dulu menekankan pada aspek spiritual dan moral, ya. Kalau sekarang mungkin menekankan pengembangan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman seperti itu. Jadi memang ada perbedaan ya Pak Sulaiman ya, apalagi terhadap sikap-sikap terinovasi, mungkin yang dulunya cenderung konservatif dan menghindari Kalau saya bicara perubahan, ini tidak ya? ya yang sekarang lebih terbuka terhadap inovasi dan Tidak. perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin seperti itu ya. Yang terkait dengan pertanyaan yang pertama, mungkin saya tambahkan sedikit. Bapak Ibu mungkin mohon maaf kalau saya agak berisik karena saya ini dari tadi pindah-pindah berhubung lampu mati ya. Jadi saya berpindah-pindah, kalau mohon maaf kalau misalnya suaranya saya agak ribut seperti itu. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira Pak Sulaiman bagaimana? Artinya kita ke pertanyaan pertama dulu ya Pak Kalamudin ya, biar artinya Siap, Pak siap. Sulaiman, ya Pak Sulaiman artinya beliau yang bertanya, maka kita menjawab. Artinya kita kembali lagi ke Pak Sulaiman yang bertanya, kira-kira bagaimana? Apakah beliau sudah merasa mendapatkan jawaban dari kami kah atau belum, seperti itu? Gimana Pak Ya, Sulaiman? ya, mantap sekali jawabannya. Mungkin saya tadi saudara mengatakan ada perbedaan yang begitu dahsyat ya. Itu pada dulu sampai sekarang, yang dulu masih ada secara manual, mungkin sekarang ini sudah modern. Iya, Karena metode-metode yang sangat modern juga. Tapi alhamdulillah kita lihat masa-masa yang dulu, ya zaman dulu, itu orang-orang menerima pendidikan itu luar biasa. Apa yang iya, disampaikan mereka terus mengamalkan dan mereka iya, laksanakan, sehingga orang-orang dulu pendidikan itu beda dengan kita sekarang. iya, Sekarang, jadi apa yang contohnya ilmu agama yang mereka amalkan. Jadi itu terang pengamalan mereka orang dulu dan sekarang itu terus terang itu beda iya, jauh sekali. iya Nah, betul. seperti mungkin apa yang saudara tadi mengatakan itu memang betul sekali. Tapi mungkin saudaraku, kalau bicara tentang itu, mungkin sedikit menyangkut tentang konsep pendidikan, yang filsafat pendidikan itu, apakah zaman dulu Rasulullah itu sampai sekarang masih dipertahankan itu ya, filsafat pendidikan itu, konsep-konsepnya. Konsepnya ya, Ya, ya. Eh, ini mungkin saya jawab sedikit, tapi kalau misalnya Bapak, Ibu atau teman-teman yang bisa bantu kami kelompok satu bisa menjawab dari pertanyaannya Pak Sulaiman, dipersilakan ya. Artinya bahwa kita kelompok satu hanya mungkin ada kekurangan gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang siap, siap, lebih ada yang punya ilmu lebih terkait dengan filsafat, boleh bantu kami untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sulaiman terkait siap, dengan siap, siap. terkait dengan konsep-konsep. Setahu saya ya Pak, ini mungkin pemahaman saya, nggak tahu dengan pemahaman Bapak Ibu. Kalau menurut konsep-konsep, menurut saya sampai sekarang ini para ulama artinya para ilmuwan filsafat itu masih mempertahankan konsep-konsep. Kenapa? Eh, ada di pelajaran-pelajaran atau pembelajaran-pembelajaran PAI pun itu masih ada disangkut pautkan seperti itu. Apalagi kalau terkait berbicara filsafat itu masuk ke materi akidah akhlak gitu. Itu akidah akhlak itu ada di di MTS maupun ada di MA seperti itu Pak Sulaiman. Jadi kalau menurut saya sampai sekarang ini konsep-konsep terkait dengan filsafat Islam itu masih sampai sekarang masih diusahakan untuk dipertahankan seperti itu. Mungkin itu dari saya jawabannya, atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin mau menanggapi yang paham atau yang punya ilmu lebih terkait dengan filsafat. Ya Pak Zakaria mungkin mau tambah? Iya mau tambah boleh. Baik,
Silakan. Di atas kesempatan yang diberikan, kita bermula dari filsafat, mungkin secara Suaranya bahasa yang mungkin kurang saya jelas. pernah baca. Saat baca buku masih saya kuliah itu, sering mempelajari tentang filsafat umum, filsafat tunah, dan filsafat pendidikan. Bahkan disinkronkan dengan agama. Filsafat itu pada zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi itu sudah ada sih sebenarnya. Tapi dulu filsafat itu belum muncul. Dulu mereka mempelajari itu belum sekolah. Sekolah dulu itu tidak formal. Waktu saya belajar buku, baca buku itu sekolah dulu itu tidak formal. Karena dulu sekolah itu asal kata dari sekolah itu adalah waktu luang dan mereka tidak titik beratkan kepada formalitas yang ditentukan waktunya, jamnya, tidak ada ketentuan itu. Tapi mereka dulu belajar ilmu pengetahuan para filsafat atau filosof itu adalah belajar itu diibaratkan sekolah itu tadi saya bilang itu sekolah itu artinya adalah waktu luang. Mereka fokusnya kerja jika ada waktu luang baru mereka belajar. Nah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya filsafat itu sudah ada karena dulu pada zaman Nabi pernah mengutuskan salah satu seorang sahabat ke Yaman tidak salah itu sebelum berangkat itu Nabi pernah bertanya kepada dia jika saat engkau mendapatkan suatu masalah yang engkau tidak bisa memutuskan apa yang kau jadikan sebagai dasar untuk kamu katanya adalah firman Allah ya Rasulullah. Yang kedua, jika kau tidak dapatkan firman Allah, kemudian apa yang kau pakai? Saya menggunakan perkataanmu ya Rasulullah, yaitu hadis sebagai dasar untuk saya menjelaskan ke masyarakat. Jikalau kedua-duanya tidak ada, apa yang kau gunakan? Mungkin sekarang kita pakai adalah mungkin ijma qiyas. Tapi zaman dulu itu malah dia menjawab, ya Rasulullah, aku akan menjawab sesuai dengan apa yang aku tahu dan apa yang aku ketahui melalui akal saya. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu liman la akalah la dina liman akalalu. Agama itu adalah melalui akal, bukan mengakal-akalkan gitu. Jadi kita pergunakan akal untuk bagaimana kita menjelaskan sesama manusia agar dia bisa memahami tentang konsep. Dan persoalan filsafat Barat, Islam hadir untuk bagaimana memberikan saingan terhadap filsafat Barat. Ternyata filsafat Barat itu adalah juga adopsi orangnya Muslim. Contohnya saja, filsafat Barat itu kan tidak pernah mengakui itu namanya Tuhan. Banyak rata-rata orang mempelajari tentang filsafat Barat itu adalah rata-rata adalah orang teos, tidak memiliki Tuhan lah. Tapi ternyata kesimpulannya hadirnya filsafat Islam, mereka mengakui juga adanya Tuhan gitu. Mereka juga mengakui adanya Tuhan. Makanya hadirnya filsafat Islam itu adalah untuk bagaimana memberikan konsep bahwa ternyata orang Barat itu juga memiliki Tuhan. Dan orang Barat sendiri, dia tidak memiliki Tuhan karena segala sesuatu itu adalah sumber dari usahanya mereka sendiri, pola pikirnya sendiri. Sebagaimana kata dosen, segala sesuatu itu kita mengetahui kebenaran itu berawal dari ketiadaan. Sampai pada tingkat alam pun diciptakan mereka tahu bahwa alam itu tidak terjadi dari ketiadaan. Tapi hadirnya Islam bagaimana menjelaskan? Tidak mungkin ada sesuatu itu hadir apabila tidak ada sesuatu yang mengadakan. Makanya hadirnya filsafat itu untuk menjelaskan. Dan kalau andaikan diambil dari buku yang saya bacakan, pernah ada dialog tentang persoalan kebenaran tentang filsafat, dan orang yang tidak mengakui sesuatu tidak ada pun pasti akan dia mengakui. Saya cerita secara singkat. Debatan terjadi, kemudian orang tersebut akan kembali ke tempatnya. Kemudian besoknya juga pas dia datang, kemudian yang mempertahankan kebenaran itu adalah ada sesuatu yang ada di dunia ini bisa diciptakan. Kemudian dia tidak sempat hadir pada debatannya karena hujan deras. Setelah hujan berhenti, dia buatlah suatu rakit, kemudian dia menyeberang untuk hadir karena dia terlambat. Orang yang tadi tidak meyakini bahwa sesuatu ada itu karena bukan dari sesuatu, karena ada dengan sendirinya. Setelah dihadir, bagaimana kau bisa muncul sedangkan banjir melewati yang kau tidak bisa lewati? Apa katanya? Saya waktu saya buat rakitan. Saya merakit dari bambu, kemudian saya menyeberang laut. Saatnya banjir, kemudian saat itu saya akan melewati. Apa kata orang tersebut? Mustahil kau bisa menciptakan rakit. Mustahil kau bisa menciptakan rakit secepat itu. Kata orangnya, jangan kata orang tersebut.
bahwa sekecilnya itu saja kau mengatakan itu saya ciptakan, bagaimana besar bumi ini? Gitu. Sekecil rakit saja kau bilang itu saya adakan dan saya menciptakan. Bagaimana kau bilang bumi ini tidak ada yang menciptakan? Nah, itulah hadirnya bagaimana pendidikan Islam untuk menjelaskan persaingannya untuk persoalan falsafat Barat. Gitu. Jadi dulu pada zaman Nabi sudah ada filsafat sebenarnya, tapi tidak dirangkum secara kurikulum. Tidak dirangkum secara kurikulum, tapi pengetahuannya sudah ada. Saya belajar. Baik, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Zakaria atas tambahan materinya. Mungkin ada lain dari Bapak Ibu yang mau menambahkan? Mungkin sedikit dari saya mungkin Oke, berseberangan mungkin dengan teman-teman kapan bukan berseberangan dalam hal apa terkait dengan ini. Kalau sepengetahuan saya itu kalau kita berbicara masalah filsafat itu kita harus tahu apa landasannya itu. Yang pertama, yang kedua berbicara tentang filsafat itu tidak terlepas dari tiga entitas. Yang pertama itu berbicara filsafat itu tidak kita harus tahu apa itu ontologi, apa itu epistemologi, dan apa itu aksiologi. Itu dasar filsafat itu. Yang berikut terkait dengan teman-teman yang bilang tadi bahwa filsafat itu sudah ada pada zaman Nabi, sementara yang saya tahu itu filsafat itu muncul pertama kali dicetuskan oleh bangsa Yunani. Jadi begitu. Jadi bedakan bagaimana pendidikan Islam dan bedakan apa itu filsafat. Dan itu dua entitas ilmu yang berbeda itu. Jadi begitu saja tanggapan Izin, saya dari teman-teman tadi itu. bisa izin kan? Iya, silakan. Saya persilakan malam ini, saya persilakan saja. Kasih rame. Kembali ke dasarnya, filsafat itu berasal dari kata filu dan sof. Iya, iya. Sekali lagi saya ulang, filsafat itu berasal dari kata filu dan sof. Kalau sof itu adalah cinta, filu itu adalah pengetahuan. Rasa cinta terhadap pengetahuan itulah yang disebut dengan filsafat. Apa yang mau dicari kebenarannya? Apa yang mau dicari kebenarannya? Oleh karena itu, pada zaman Nabi itu sudah ada tentang kebenaran itu. Hanya saja dibentuk dalam sesuatu kemas atau jadi kurikulum, jadi buku itu yang belum ada gitu. Dari sisi katanya saja kita bisa tahu dari dasarnya yang kita belajar. Siapapun yang kita merasa cenderung terhadap kebenaran ilmu pengetahuan, itulah orang filsuf. Itulah orang filsuf. Baik itu adalah pengetahuannya secara material, kemudian pengetahuannya tentang alam, kemudian tentang Tuhan, pengetahuannya tentang agama, itulah yang disebut dengan filsafat. Bicara tentang alam tadi barusan disebutkan tentang ontologi. Bicara tentang manusia tadi kan disebutkan juga kan. Berbicara terkait landasan orang berfilsafat itu, mereka itu kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak. Itu kalau kita berbicara filsafat itu. Itulah hadirnya filsafat pendidikan, filsafat agama Islam atau filsafat pendidikan untuk menjelaskan tentang dasar munculnya filsafat itu. Barat yang meragukan, orang Islam tidak, yang kau ragukan itu sebenarnya itu kebenaran. Itu. Yang diragukan itulah sebenarnya kebenaran. Itulah hadir pendidikan Islam untuk bagaimana menjelaskan ke mereka gitu. Apa sih salah di situ filsafatnya kalau kita pelajari? Cuma hanya kita yang mengadopsi filsafat itu, yang kita jelaskan ke orang lain. Saya dulu juga pernah, bahkan jelaskan ke teman-teman kaitan filsafat, pernah meragukan. Saya juga pernah intermediate, saya juga pernah bawa tentang persoalan filsafat. Itu saya pernah. Gitu. Bahkan saya juga pernah meragukan teman-teman untuk bagaimana meyakini agama Islam itu pernah ada yang ragu. Sampai hadirnya Al-Quran untuk meragukan mereka itu pernah. Tapi setelah itu lagi diberikan pemahaman lagi ternyata
yang diragukan ke orang itu karena orang itu belum sampai memahami tentang ilmu filsafat itu sendiri sebenarnya. Tergantung cabang-cabangnya yang kita memilih apa filsafat yang kita mau pakai. Kalau mau pakai untuk sekedar untuk sebagai penguasa, kebenaran karena materi, ya wajarlah secara non materi tidak mungkin dia mau dapatkan. Atau bicara tentang dua alam itu, dunia, kubur, akhirat, itu pasti akan arahnya ke sana. Kalau kita belajar filsafat pendidikan Islam, filsafat tunai, kemudian filsafat barat, ada 3 buku yang sempat saya pelajari untuk belajar tentang filsafat itu. Yang sangat rumit, yang dikenal dengan filsafat tuna, itu paling umum sekali dijelaskan tentang filsafat. Yang pencetusnya adalah orang barat. Oke, Oke, boleh bisa waktu saya kembalikan. siap. Terima kasih Pak Sekali lagi saya ulang, Zakaria. kalau Iya, kita terima berdebat kasih. tentang filsafat berarti kita memiliki kemampuan logikanya yang kita pakai. Baru kita tambah dengan referensi. Gitu. Mungkin waktu saya kembalikan. Iya, oke. Terima kasih buat Pak Zakaria dan Pak Firman yang telah Ya, menambahkan. izin, Pak Bu Moderator. Ya, izin Iya. ya Pak dosen. Hanya dialektis sekali nih ya. Iya, Ya, iya. Saya rame tidak Pak, rame Pak. Seru, tadi seru tidak Pak, seru. sempat. Ini hasil dari LK ini teman-teman mungkin baru LK 1 semua mungkin waktu mahasiswanya itu. Makanya saya bilang tadi itu kalau berbicara terkait filsafat itu ada 3 entitas itu. Pertama ontologi, kedua epistemologi dan aksiologinya. Di antara filsafat Islam dengan filsafat Islam dengan filsafat Barat itu di aksiologinya itu nilainya itu. Kalau filsafat Islam itu basis nilai. Makanya segala ilmu pengetahuan makanya beda dengan filsafat Barat yang bebas nilai. Bebas inilah dalam arti apapun yang dilakukan oleh orang itu bebas saja, tidak ada landasan yang membatasinya. Itu. Ya, jadi begini. Tadi saya sudah sempat mengikut sedikit dari yang saya tangkap dan saya sangat fokus saja ke situ. Dan saya hanya menggambarkan, mudah-mudahan gambaran saya tidak keliru dari pembicaraan terakhir Bapak Ibu sekalian itu. Bahwa sepertinya Bapak Ibu sudah terjebak dengan disibukkan mencari definisi filsafat dan urgensi filsafat. Akhirnya meninggalkan pembahasan pemakalah kayaknya. Iya, Ya, karena pendidikan pembahasan itu. kita kan sekarang ini bagaimana kita mencoba berdiskusi tentang rekonstruksi filsafat pendidikan Islam. Dan harusnya di situ yang kita coba seriusi. Ada pun masalah apa urgensinya filsafat, ya itu ya kita mungkin sekilas aja lah karena mau diapain pun sudah seperti itu barangnya. Iya. Cuma memang ada sedikit agak agak perlu memang saya luruskan bahwa sebenarnya kalau kita sudah berangkat dari cara melihatnya minimal mirip, insya Allah pasti nanti akibatnya itu akan mirip pula. Tapi kalau memang cara pandangnya berbeda, pasti selalu akan berbeda. Tadi yang belum saya dengar itu belum belum ada di antara kita yang mencoba kembali kepada rukunnya filsafat. Ya. Jadi rukunnya filsafat itu sama dengan fungsinya rukun iman kita. Jadi bagaimanapun kita mau mengaku beriman, kalau rukunnya iman itu tak bisa kita penuhi, ya kita sekedar mengaku saja. Sama halnya dengan filsafat. Bagaimanapun kita mengatakan saya sedang berfilsafat atau saya sedang tidak berfilsafat, ya intinya rukunnya itu dilaksanakan ke tidak. Rukunnya filsafat itu kan ada 4. Yang pertama, dia harus berangkat dari keraguan. Yang kedua, setelah itu dia harus objektif. Setelah itu dia harus sistematis. Lalu setelah itu dia harus komprehensif. Nah, artinya nanti kalau 4 rukun ini sudah bisa kita masukkan dalam satu perbuatan, ya ya mau diapain pun kita sudah berfilsafat. Nah, itulah ruhnya filsafat. Apapun kita mungkin kalau mau mencari duluan mana Islam atau non Islam yang berfilsafat itu terserah pemahaman kita sudah, karena yang pasti Nabi saja, Nabi kita ya Nabi terakhir sebagai pembawa Islam, masa iya tiba-tiba dia eh, awal dari segalanya. Tapi kalau mungkin yang dimaksudkan itu spiritnya, ya mungkin spiritnya memang Islam itu dibangun oleh spirit ajakan memanfaatkan pikiran dengan ayat pertama turun al-alaq itu.
Tetapi ya kan nggak bisa juga langsung katakan itu bahasa apa itu untuk mengatakan Islam sedang berfilsafat ya mungkin nggak bisa juga langsung seperti itu ya. Tapi oke lah kita nggak usah lanjutkan itu. Saya mau coba dulu eh masuk. Saya coba sharekan dulu ya. Kita sama-sama lihat dulu. Ya, muncul nggak Bapak Ibu? Muncul Pak, muncul. Muncul. Ya, jadi maksud saya kita kan sebenarnya sedang bentar ya. Kita kan sedang pada pembahasan rekonstruksi paradigma pendidikan Islam, kajian filsafat pendidikan Islam ya. Jadi memang eh, rekonstruksi yang dimaksud di sini adalah upaya transformatif untuk memperkuat fondasi filosofis ya dan konseptual sistem pendidikan Islam kita. Ini maknanya apa? Ini maknanya bahwa memang ada secuil pertanyaan. Semisal kalau kita mau jujur hari ini, misalnya melihat semangat eh, warga warga kita, warga negara kita, misalnya di era 80-an dengan di era 2024 ini itu sudah sangat jauh kesadaran kependidikan kita. Terbukti misalnya kalau kita merujuk penelitian yang tahun-tahun 80-an itu hampir ibu rumah tangga Indonesia itu rata-rata tamatan SMP lah rata-rata kalau kita merujuk salah satu penelitian. Tapi ternyata di tahun 2000 apa itu di tahun 2022 yang lalu itu ada lagi penelitian yang mengatakan bahwa rata-rata ibu rumah tangga kita hari ini itu sudah rata-rata S1. Artinya ada peningkatan yang signifikan. Cuma pada sisi yang lain ternyata yang namanya eh, amoral, kemudian kekurangan adab, kekurangan akhlak, sepertinya tidak sebanding dengan peningkatan kecintaan kita kepada ilmu. Nah, sehingga eh, itulah yang mendasari mengapa mata ilmu yang sudah ceritanya barang jadi, kemudian tiba-tiba harus dikomparasi. Misalnya dalam pendidikan Islam, tiba-tiba harus dikomparasi dengan filsafat. Nah, karena memang tidak bisa dipungkiri antara dua mata ilmu itu ada perbedaan cara memandang sebuah realita. Ya, kalau misalnya pendidikan itu cukup dengan riset aktual selesai. Tapi kalau filsafat kan seperti yang saya bilang tadi itu filsafat tidak pernah dia melangkahi sebuah keraguan, sebuah objektivitas, sebuah sistematis, sebuah komprehensif yang harus utuh dalam sebuah pandangan. Nah, nah itu kira-kira prolognya tentang apa sebenarnya yang kita mau lihat dari paradigma pendidikan Islam dalam kajian filsafat ini. Selanjutnya di slide berikutnya. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang pendidikan Islam, tantangan dan permasalahan kontemporernya hari ini, ya paling minimal itu kan misalnya ya tiga inilah. Kita berbicara globalisasi, kita berbicara sekularisasi, kita berbicara krisis moral, ya, atau mungkin bahasa kita yang lebih sering kita gunakan krisis akhlak, ya. Sehingga maksudnya di sini adalah eh, boleh kita berargumentasi hari ini, tapi harus argumentasi yang bersifat globalisasi. Jangan lagi kembali ke sektarian, kembali ke golongan pergolongan. Eh, Kemudian bagaimana menyikapi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, ya. Kemudian saya lanjut dulu, misalnya dalam slide berikutnya, tadi
teman kita sudah mencoba menyinggung itu ya sebagai sumber epistemologi pendidikan Islam, sumber dan metodologi. Di sini ada kira-kira apa ya semacam pengantar lah untuk kita mencoba mengkonstruksi lagi nanti bagaimana sumber ilmu, bagaimana integrasi ilmu, metodologi yang kita mau gunakan untuk mencoba mempola paradigma kita tentang kenyataan kependidikan. Lalu kemudian dua dari terakhir dari aspek ontologinya, dalam arti di sini eh, manusia sebagai khalifah, ilmu sebagai ladang ibadah, dan ilmu sebagai harusnya fitrah. Ya. Nah, di sinilah yang saya maksud di sini yang minggu lalu itu yang saya coba sharingkan ke Bapak Ibu tentang posisi kita sebagai guru hari ini. Apakah masih mau seperti sebelum-sebelumnya bahwa selalu kita ngetol mengatakan tugas guru itu tugas dosen itu mencerdaskan atau kita mau evaluasi. Karena di sini terkait dengan fitrah ini bisa dikata sebenarnya kan tidak ada Allah yang Allah ciptakan bodoh. Tidak ada yang Allah ciptakan misalnya dia harus 10 besar sebenarnya. Semua dalam fitrahnya sama. Cuma kemudian misalnya kenapa ada yang cerdas, kenapa yang penangkapannya lemah, kenapa yang penangkapannya setengah lemah dan seterusnya. Sebenarnya disitulah dibutuhkan sebuah pendamping, bukan yang dibutuhkan yang mencerdaskan, tapi pendampingnya karena pendamping itu yang akan melihat nanti potensi anak didiknya atau mahasiswanya dan seterusnya. Tapi nanti kita kembangkan dalam diskusi ya. Yang terakhir, lalu kemudian kalau saya melihat akhirnya ending daripada maksud kita membahas rekonstruksi paradigma pendidikan Islam ini dalam upaya reformasi dan transformasi. Itu sebenarnya satu dulu kata kunci yang harus kita kunci bahwa rekonstruksi yang kita maksud adalah kita mencoba memunculkan paradigma pendidikan Islam untuk kekinian kita dalam rangka apa? Dalam rangka upaya reformasi dan transformasi. Apa di situ maksudnya? Maksudnya kita coba rumusan ulang dulu. Paradigma baru pendidikan Islam itu yang dibutuhkan perumusan ulang konsep, prinsip, tujuan dan relevan ya. Nah, kemudian integrasinya seperti apa? Nah, rekonstruksi itu ya yang kita maksud kira-kira ya, kalau saya membayangkan ya paradigma harus menekankan pada integritas, integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Jangan lagi kita dipisah. Karena kalau dipisah, nanti memang akan seperti ini. Yang umum-umum, yang agama-agama. Tinggal yang mana dominan. Kalau tiba-tiba yang umum dominan, ya sudah. Umum yang penguasa. Tapi kalau agama yang minoritas, ya agama selalu senantiasa minoritas. Karena selalu dipisah. Padahal harusnya tidak, diintegrasikan. Supaya saling menguatkan. Nah, tidak seperti hari ini. Antara sekolah umum dan sekolah agama, ibaratnya sama-sama lari. Ya, sehingga ya tinggal cari siapa yang menang. Ya, bukan untuk berusaha saling menguatkan. Dan terakhir, transformasinya ya harus lewat memang transformasi kelembagaan, tidak bisa transformasi individual, tidak bisa kalau kita memang mau merilkan rekonstruksi paradigma pendidikan Islam. Ya, ini istilahnya tidak mesti kita bersepakat ya, tapi minimal ya melalui forum kelas kita ya seandainya kita ditanya apa yang bisa kau berikan, ya, ini yang bisa kami berikan. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, Bapak Ibu sekalian, hanya sekedar supaya kita kembali ke jalur yang benar, karena tadi kayaknya kita sibuk menjelaskan berdiskusi tentang filsafat. Nanti kasihan ibu yang sudah bersemangat menyajikan makalahnya, sementara sepertinya kita cuekin membahas apa isi makalahnya, kita lebih terjebak kepada mendiskusikan filsafatnya. Ya, saya tanpa mengatakan berhenti berbicara filsafat atau tidak, tapi maksud saya kita kasih penghargaan yang sepadan lah pada pemakalah yang sudah capek-capek bikin makalahnya, mempersembahkan kepada kita untuk malam hari ini. Nah, kita diskusikan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekira seperti itu. Sementara saya kembalikan kepada moderator untuk kita coba kira-kira siapa tahu ada hal yang perlu kita lebih pertajam lagi, paling minimal ya.
Ya, mohon maaf kalau saya keliru tadi membaca makalah daripada pemakalah kita, tapi intinya kurang lebih disitulah ya seharusnya kita berkutat kalau kita berbicara rekonstruksi paradigma pendidikan Islam. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak dosen yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih atas materi dan ilmunya. Mungkin selanjutnya dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi atau ada masukan? Izin Bapak dosen, ini saya lagi berpindah-pindah tempat karena Manokwari di daerah saya lampunya mati, Pak. Oh, enggak apa-apa, enggak apa. Iya. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan lagi? Ayo teman-teman yang lain. Ayo silakan Bapak, silakan. Iya Pak, mungkin saya tertarik di apa yang telah Pak Dokter bicara tadi menyangkut tentang rukun filsafat tadi itu mungkin ada empati apa ya? Ya itu yang perlu dikembangkan supaya jangan kita agak sedikit jauh daripada makalah ini. Saya sedikit kurang kurang sedikit paham tentang apa tadi Bapak mengatakan tentang empat empat Ya, rukun ya, ya empat gini. rukun. Ya, Iya Pak. jadi maksudnya memang kadang-kadang eh, kadang-kadang kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kadang-kadang mengatakan ini penilaian filsafat saya, ini pandangan filsafat saya. Sementara ketika kita coba telaah yang dimaksudkan pandangannya itu ternyata sudah pandangan yang tidak objektif, sudah pandangan yang tidak sistematis, sudah pandangan tidak komprehensif. Lalu Kompromis. pertanyaannya apa yang mau dikatakan di sedang berfilsafat? Contoh gini, kita mengatakan misalnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin misalnya. Yang mana contohnya eh, objektif? Ya memang contohnya kita mengatakan Islam sebagai rahmatan lil alamin bukan karena kita suka dengan Islam, tidak. Tapi mari kita coba cari yang mana dalilnya Islam yang mengatakan hancurkan bumi ini misalnya. Ya. Yang mana dalilnya Islam yang mengatakan beda-bedakanlah dirimu dengan orang yang lain. Ya kan tidak ada. Makanya secara secara teori Islam mengatakan dia objektif. Ya, tidak karena dia pendek lalu kemudian kucilkan dia bukan karena dia miskin lalu abaikan dia, atau karena dia berpangkat sembah-sembah dia. Tidak. Jadi Islam itu memang dia objektif, menyetarakan semua manusia. Makanya wajar dong dikatakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sistematis. Sistematisnya di mana? Islam itu mau kita tidur, mau kita terjaga, mau kita sakit, mau kita sehat, ya memang kalau memang kau harus perintahnya sholat, ya sholat. Tidak ada pilihan-pilihan. Mau miskin kah, mau kaya kah, mau sakit kah, mau setengah sakit kah, mau mati setengah mati kah, ya sholat. Karena dia memang sistematis. Artinya apa? Bukan kan dia dilakukan karena suka-sukaan. Jadi mulai perasaan yang terbaik sampai perasaan terburuk ya kita harus memang tetap sholat. Ya, itu yang dimaksudkan saja sistematis. Kemudian komprehensif, ya, teruji, ya dan kebenarannya Islam itu bukan karena kita orang Islam yang mengatakan dia benar. Orang di luar Islam pun mengatakan benar. Teori ilmu pun membuktikan apa yang selama ini Islam katakan misalnya daging babi itu haram, ternyata pengetahuan kan membuktikan, media membuktikan, oh ternyata memang dari unsur kliniknya babi itu memang ternyata tidak sehat untuk tubuh manusia. Nah, itu kan berarti tanpa Islam pun harus teriak-teriak mengatakan jangan makan babi, pengetahuan sudah mengatakan jangan makan babi. Jadi itu namanya komprehensif, teruji dengan sejarah, teruji dengan waktu, teruji dengan fakta. Jadi komprehensif. Artinya apa? Sekiranya di antara kita misalnya
selalu ketika misalnya membangun argumentasi, membangun pandangan misalnya, bisa seperti ala filsafat, maka sebenarnya eh, tingkat orang terkena imbas PHP, pemberian harapan palsu itu tipis, misalnya. Tipis, karena semua akan apa ya? Semua akan bijak sebagaimana falsafah dari filsafat itu sendiri yang cinta kearifan, cinta kebijakan, eh, pemikiran mendalam, ya kan? Nah, makanya dalam dunia filsafat itu kan dikenal istilah kebenaran di balik kebenaran, ya kan? Nah, kan yang biasa kita dengarkan biasanya cuma cukup benar. Tapi kalau dalam filsafat tidak, ada kebenaran di balik kebenaran. Bahkan ada di filsafat itu kebenaran yang ujungnya kesalahan. Misalnya, misalnya. Tapi itu kan sudahlah, itu anggaplah sebagai hiasan-hiasan argumentatif kita malam ini, karena kita bukan di situ pada intinya. Pada intinya kita mau paham apa yang dimaksud tadi empat rukunnya itu adalah eh, dia berangkat dari keraguan. Mengapa mesti diragukan? Karena dia harus berbasis pengetahuan. Tidak boleh, kalau dalam dunia filsafat itu kan tidak bisa kita, kalau dalam filsafat itu tidak bisa kita misalnya sholat kau. Langsung sholat saja. Kalau dalam filsafat tidak. Ragukan dulu apa itu sholat. Artinya apa? Bertanya dulu. Jangan langsung sholat saja. Itulah bedanya filsafat dengan agama. Karena kalau agama, iman dulu, lalu berbuat. Kalau filsafat tidak, ragukan dulu, baru lakukan. Artinya apa? Bertanya dulu. Nah, setelah diragukan, pasti kita bertanya, apa itu sholat? Mengapa saya harus sholat? Ketika itu dijawab, kan pengetahuan. Artinya apa? Sehingga nanti dia lakukan betul-betul berangkat dari pengetahuan. Lalu apa? Sistematis. Masa ada orang sholat baru pembohong? Masa ada orang sholat baru penipu? Itu kan apa? Itu bisa terjadi karena dia tidak sistematis. Lalu komprehensif. Masa kalau depan umum dia alim. Ketika dia berdua di hotel, dia kayak buas. Kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak komprehensif. Tapi itu bisa terjadi kalau memang kita tidak sedang mencoba meniru rukun-rukun filsafat itu. Bisa saja, memang. Makanya di filsafat itu tidak diajarkan kita untuk menjadi baik, tidak. Di filsafat itu diajarkan kita menjadi bijak. Tidak ada dalam kata filsafat, dan tidak ada dalam kamus filsafat itu menjadi baik, tidak. Yang dalam filsafat itu diajarkan untuk bijak. Pertanyaan kenapa? Jawabannya, karena kalau baik itu bisa palsu. Tapi kalau bijak, original. Bahasa simpelnya, semua yang bijak pasti baik. Tapi kalau dibalik, salah. Tidak semua baik serta-merta bijak. Makanya itu kan banyak kebaikan-kebaikan yang sifatnya ya pencitraan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang dia kebaikannya tidak didasari oleh kebijakan. Sebenarnya kata kunci itu bijak. Kalau orang sudah bisa mampu bijak, pasti baik. Tapi sudahlah, itu bukan tugas kita. Dialah tugas filsafat itu. Ya, cukup kita paham apa yang dimaksud berangkat dari keraguan, apa yang dimaksud harus objektif, apa yang dimaksud harus sistematis, apa yang dimaksud dia harus komprehensif. Setelah paham itu, yuk kita coba compare dengan masing-masing disiplin kita. Kalau misalnya disiplin kita politik, yuk kita compare dengan politik kita. Kalau misalnya kita bisnismen, ya kita compare dengan bisnis kita. Kalau kita sosialis, ya kita compare dengan sosialis kita, dan seterusnya. Padahal kan ilmu itu kan alat saja. Ya. Sekiranya seperti itu. Tadi saya lupa tadi. Yang bertanya tadi siapa ya? Pak Rianto ya? Rinto ya? Pak Sulaiman, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, Pak Sulaiman, Pak. Sulaiman, Mana dia? Bapak. Sulaiman. Pak Sulaiman. Pak, oh ini ya. Ya, oke, oke. Ya, ya, ya. Kira-kira seperti itu Pak Sulaiman ya. Kira-kira seperti Terima itu. kasih. Terima kasih. Monggo yang lain. Saya kembalikan ke moderator dulu. Silakan moderator. Iya, Pak, saya, Pak. Monggo, Iya, monggo. Mungkin Bapak Ibu, sedikit dari mungkin ada saja yang lain. moderator supaya memancing teman-teman yang lain bertanya. Iya, Iya, saya. bagaimana? Ya, satu saja pertanyaan saja. Dua Pertanyaan juga saya tidak dengan apa-apa. materi ini kan rekonstruksi paradigma pendidikan Islam. Kita lihat bagaimana realitas sekarang itu yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana
strategi pendidikan Islam itu sendiri dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi saat ini? Ini bertanya kemana? Ke Mana pemakalah ini? atau? Pemakalah, Pak, pemakalah. Kalau Oh, Oke, Pak oke. dokter juga tidak apa-apa juga. Ya, ya kita hargai pemakalah lah, jangan lah. Iya, Kita kasih kesempatan pemakalah dulu. Ya, saya iya. kira Siap. pemakalah tidak lebih jauh dari kita, kita semua. Ya, insya Allah. Silakan Bu pemakalah. baik, terima kasih. Eh, Kalau menurut saya untuk strategi pendidikan Islam ke depan, saya pikir eh, tentu penguatan-penguatan tentang pendidikan Islam ini eh, jauh lebih baik kita sampaikan ke peserta didik kita maupun para pendidik dan tenaga kependidikan kita. Karena biar bagaimanapun maju dan mundurnya pendidikan Islam ke depan itu kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita memang berniat untuk pendidikan Islam itu ke depan bisa menjadi benteng yang kokoh yang bisa menghadapi era globalisasi, saya pikir mungkin kita bisa apa? Bisa menghadapinya sampai kapanpun. Demikian mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin jawaban dari Pak dosen ada tambahan. Iya, terima kasih Pak Silakan dulu Herman. yang lain kalau masih ada. Yang lain dulu Mungkin kalau yang masih lain, ada. ya, Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan untuk menjawab. Mungkin kembali ke yang bertanya, siapa tahu ada dia tanggapan, terus selanjutnya kembali ke teman-teman yang lain. Masalah Pak Firman, gimana jawaban dari yang pementaran tadi? Ada ada tambahan dari Pak Zakaria itu kayaknya itu supaya ada umpan balik. Silakan, silakan Pak Zakaria. Yang Mungkin ada mancing ini tambahan. Pak Firman ini. Tapi beliau suara kecil sekali. Pak Firman Siapa? mancing-mancing, Pak Firman. Tidak puas nanti. Pak Zakaria kecil sekali suaranya. Iya, Pak Zakaria sedikit. Pak Jam Sulaiman. Iya, Pak Sulaiman Mungkin suara besar, tapi Pak Zakaria bahasa saya yang pikir itu macam tahan-tahan suara kan. Atau mungkin dari Pak Rian. Pak Rian mungkin ada masukan Pak Rian. ah, Silakan. seru lah malam ini. Ya, ini yang macam-macam Pak Firman ini, Pak Firman ini. Iya, khususnya Pak Rian, apalagi di Jakarta, nah lu gue itu sudah bagaimana strategi pendidikan Islam sekarang itu inti pertanyaannya itu Pak. Iya, iya, Tantangan iya. zaman sekarang kan kita lihat realitas yang terjadi kan di berita itu bagaimana, kemudian lingkungan sekitar kita bagaimana, itu strategi yang jitu untuk kita sebagai pendidik, toh Pak. Sebagai pendidik itu apa sih sebenarnya anu, yang harus dilakukan, strategi apa yang jitu, apalagi di era modern ini kan kita seperti kita sekarang ini ada belajar online, dulu kan klasikal, sekarang sudah online. Ya, baik. Saya nambah sedikit, Ustadz Firman. Mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi saya kira apapun strategi pendidikan, betapapun hebatnya ilmu pendidikan di zaman modern sekarang ini, saya kira yang paling cocok dan paling apa namanya efektif dimanapun berada ya kita berpaku kepada Al-Quran ya. Uda'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau seorang guru itu bisa memberikan contoh yang baik dengan apa dengan cara yang baik ya insya Allah pendidikan itu akan berhasil. Contoh misalkan ketika seorang guru mengajarkan kepada anaknya supaya ayo kalau misalkan
Ini pengalaman sedikit, pengalaman ketika saya mengajar di Ibtidaiyah dulu ya, tahun 98 itu saya sudah mengajar di Ibtidaiyah. Saya diajarkan sama guru-guru saya, tolong kalau kepingin murid kamu itu bisa cepat menyerap ilmu dari gurunya, tolong muridnya diajarkan sebelum masuk kelas itu harus berwudu semuanya. Nah, saya waktu itu nggak paham maksudnya gimana gitu. Tapi kemudian setelah saya jalankan, kenapa kok belum berhasil? Ternyata saya sendiri tidak berwudu. Contohnya seperti itu. Akhirnya saya juga berwudu. Nah, contoh-contoh kecil seperti itu, itulah yang membuat eh, seseorang itu bisa mentransfer ilmunya kepada muridnya. Jadi apa yang dikatakan itu dari hatinya, bukan dari lisannya. Eh, kita melihat contoh-contoh yang di Lirboyo itu sekarang kurang lebih ada 45.000 santri, di mana eh, secara akal tidak mungkin bisa sehebat apapun sistem pendidikan di sana itu, semodern apapun, sepertinya dengan prasarana yang sangat minim, mustahil lah bisa membuat santri itu semuanya jadi pintar begitu. Tapi kenyataannya akhlak mereka itu di rata-rata, meskipun tidak semua, rata-rata tawadu semua. Karena apa? Karena guru-guru juga mencontohkan bagaimana nilai tawadu itu. Bagaimana seorang Romo Kiai di sana itu satu huruf, dua huruf dia katakan itu betul-betul didengarkan oleh anak-anak santri di sana itu. Itu karena mereka, para guru, para masyayikh itu mereka mereka memberikan tauladan kepada murid-muridnya, sehingga masuk ke dalam hati sanubari mereka untuk meniru apa yang diajarkan oleh murid-muridnya itu. Jadi saya kira itu Ustadz Firman. Jadi kalau kita mengajar kepada anak, ya kita harus berintrospeksi diri gitu loh. Kita bisa nggak ya memberikan tauladan kepada anak-anak, bukan cuma sekedar mentransfer ilmu. Mungkin itu Ustadz Firman. Matur suwun. Pada diam semua ini. Ya, itu tidak tahu. Terima kasih punya. Ya, mungkin Ya, ada Pak Firman. Iya, bagaimana Pak Sulaiman? Iya, ya. artinya jawaban-jawaban dari teman-teman tadi itu bagaimana tindakan kamu, apakah sudah pas atau sudah mengurang atau bagaimana? Kalau Ya, memang masih kalau kurang, jawaban dari tambah. Pak Rian tadi kan beliau kan cuman arahkan ke ya metodik apa, cuman keteladanan saja. Karena kalau kita bicara realitas sekarang ya, kalau dilihat kalau kita bicara mengenai keteladanan, kasus-kasus asusila, pelecehan, itu banyak guru-guru agama loh. Siapa yang mau bisa bantah itu? Ya itu Kalau tadi, kita mau pakai, menurut saya tadi apa kata dosen kita bahwa dia mungkin bisa memberikan contoh yang baik, tapi untuk pencitraan dia sangat jauh dari kata bijaksana itu Pak Firman. Jadi saya setuju dengan apa namanya dosen kita Pak Dokter bahwa eh, kebaikan dengan kebijakan itu ternyata jauh berbeda gitu loh. Kalau kebaikan bisa bisa dibuat untuk sekedar apa kosmetik ya. Tapi kalau kebijakan memang lebih jauh dari itu, dia berarti dia bisa cuma bukan hanya teori tapi juga dipraktekkan di batinnya. Makanya kalau misalkan banyak tokoh-tokoh agama berbuat seperti itu ya itu sudah tidak ini lagi karena kita melihatnya dari luar. Kita tidak tahu dalam hatinya bagaimana kan begitu. Ya, baik. Bapak Ibu, ya sekira sebelum dilanjut, mungkin saya share dulu kembali ada yang terkait dengan pertanyaan ini. Inilah sebenarnya, bisa dengar ya? Bisa, Pak. Ya, inilah sebenarnya tadi yang menjadi tantangan kita, apa sorry, tanda tangan
dalam permasalahan kontemporer kita. Yang tadi siapa Pak Firman itu tanyakan, sebenarnya sudah masuk di apa ya, sekularisasi dan krisis moral ya, sudah masuk ke Ya. sini. Ya. Pertanyaannya selanjutnya adalah eh kan ini tantangan ya, globalisasi ini adalah tantangan kita, sekularisasi adalah tantangan kita, krisis moral adalah tantangan kita. Tinggal pertama, tentu jawabannya adalah bagaimana kita tidak anti globalisasi, tetapi juga tidak menjadi globalisasi. Itu satu. Kemudian kita tidak anti sekularisasi, sama, tapi kita juga tidak menjadi korban sekularisasi. Artinya apa? Inilah dua kenyataan misalnya, dia ada dalam ketiadaan, dalam arti keberadaannya tidak mungkin kita bisa tolak, tapi menjadi korban yang mudah-mudahan tidak. Artinya apa? Di sini di globalisasi ini ada sesuatu yang mesti kita ambil dan ada sesuatu yang mesti kita berani mengatakan tidak. Dan tidak boleh abu-abu di sini. Permasalahan-permasalahan globalisasi ini semacam anggaplah misalnya Android. Jangan sampai kita terlalu klasik menjawab fenomena Android. Anak-anak menonton film porno akhirnya dijauhkan dari HP misalnya. Saya kira kalau semisal ya kasus anak-anak yang asusila gara-gara Android, lalu kemudian solusinya adalah jauhkan dari Android, saya kira itu bukan solusi. Itu hanya peniadaan. Karena pertanyaannya, sejauh mana kita bisa menjauhkan benda itu dari sang anaknya. Dan itu saya kira bukan edukasi. Itu lebih kepada pengungkungan. Artinya memang mungkin kita mampu batasi dia 1 tahun, 2 tahun. Di pertanyaan tahun berikutnya, apa terserah dia sudah? Kan tidak tentu ya. Makanya itu yang saya maksud. Globalisasi ini ada sesuatu yang kita perlu ambil, tapi ada sesuatu yang sampai menjadi korban. Korbannya adalah kita. Sama dengan sekularisasi. Nah, saya menjawab tadi seperti pertanyaan Pak Firman, bagaimana kalau misalnya pertanyaan bagaimana solusinya? Kalau saya sih sebenarnya saya masih percaya bahwa sebenarnya itu kita punya kekuatan merujuk kepada apa ya eh, dialog antara setan dengan malaikat. Ini dengan konteks ini sebenarnya. Bukankah kalau kita misalnya mencoba menarik memori kita, ada dialog itu, dialog malaikat dengan setan waktu itu, yang malaikat bertanya, wahai iblis, apa sebenarnya tipsmu menjebak anak cucu Adam? Iblis mengatakan, eh tak banyak, kalau dia orang awam, cukup marahnya saya angkat, lalu ku suntikkan riaknya, selesai. Tapi kalau orang berilmu, eh, saya tidak mengganggu dia, justru saya suruh dia sekolah, saya suruh dia ibadah, saya suruh dia haji, saya suruh mengumrahkan orang, saya suruh dia berbuat baik. Tapi endingnya kalimat ini apa? Endingnya adalah kata iblis, mudah-mudahan dengan segala kebaikannya itu dia bisa kutemani nanti di nerakanya Allah. Ya, apa hubungannya dengan pembahasan kita hari ini? Hubungannya adalah ada ketidakjernihan antara pelaku intelektual hari ini dengan media atau alam di mana dia berada. Yang perlu kita pantau. Semisal, ada berapa banyak sih guru kita hari ini yang menjadi guru karena mau memang lillahi ta'ala. Atau jangan-jangan sebagian besar guru kita yang menjadi mengabdi atau dosen kita yang menjadi dosen bukan karena sebenarnya tujuannya untuk mengajar, tapi dalam rangka mendongkrak penghasilan materi, materi. Ya, karena dosen ada sertifikasinya, guru ada sertifikasi dan seterusnya. Ya kan? Nah, maksud saya jangan jangan sampai memang itulah yang menjebak kita semua hari ini. Akhirnya ruang Tuhan itu menjadi the next, bukan the first. Padahal harusnya kan Tuhan the first. Kita tinggal introspeksi diri kita masing-masing. Dan kalau kita yang kena, ya kita tinggal istighfar. Dan mudah-mudahan berikutnya kita tidak seperti itu lagi. Karena memang susah, pasti susah. Karena satu eh, niat mulia, bagaimana mencerdaskan anak bangsa, tapi bagaimana mau mulia, yang mau menjadi aktor dan pelaku di sini adalah orang-orang yang memang dari awal sudah niatnya materi.
awal. Materi sebagai tujuan pokok. Dan bahkan dia menyesal menjadi guru seandainya dia tidak dapat serdos, menyesal jadi dosen seandainya dia tidak dapat serdos. Nah, itu memang satu tantangan bagi kita, bagaimana menjernihkan nawaitu kita sebagai guru, sebagai dosen. Harusnya memang seperti itu, karena keberkahan itu kan sebagai power kita sebenarnya. Kalau mau melihat ke pendidikan dan kependidikan kita hari ini, tidak usah persalahkan sarana dan prasarana. Kalau saya, tidak usah terlalu memaksa sekolah kita harus punya wifi, sekolah kita harus punya bis antar jemput dan seterusnya. Karena kita berkaca ke orang tua kita misalnya dulu, tanpa itu pun dia bisa menjadi tokoh kok sebenarnya. Tetapi bukan juga kita mau kembali ke zaman purbakala itu. Tapi intinya jangan kita terjebak dengan sesuatu yang selama ini kita coba persalahkan tanpa mau bermuhasabah diri kepada diri kita masing-masing. Ya, saya malah curiga kalau Pak Firman tadi pertanyaannya bagaimana, saya curiganya hari ini kenapa kita sibuk dan belum bisa ketemu titik simpulnya tentang amoral itu, karena Tuhan belum terlibat, Tuhan belum melibatkan dirinya. Karena satu, gurunya memang sudah menyatakan diri, sayalah yang mencerdaskan anak-anak didik ini, dan dari situ Tuhan sudah ambil diri. Kalau begitu saya tidak usah campuri, kok sudah urus sudah mereka. Makanya kita hari ini kalau ada guru apa mensodomi muridnya, ada kiai yang misalnya asusila dengan santrinya, ya paling Tuhan bilang ya sudah urus sudah itu, karena kau yang mencerdaskan toh. Padahal memang harusnya guru atau dosen itu janganlah yang mencerdaskan, yang mencerdaskan itu biarlah Tuhan. Kita cukup mendampingi mereka, mengawal mereka. Kalau mengutip bahasa tetangga kita, biarlah kita pengembala sudah, pengembala mereka mereka tanda petik ya. Nah, misalnya, karena memang saya terlalu berani mungkin kalau saya sih saya sepakat. Kita terlalu berani kalau kita mengatakan kita yang mencerdaskan. Harusnya Tuhanlah yang mencerdaskan. Ya, lagi-lagi dan itu saya mulai suarakan sejak 2 semester yang lalu. Bukan di kelas ini saja, di kelas sebelumnya juga saya sudah mengatakan, yuk, mari teman-teman dosen, teman-teman guru, bisakah kita berhenti mengatakan saya yang mencerdaskan? Biar kita tidak, apa ya, tidak mengulang dosa yang sama. Biar Tuhan bisa turut campur karena sudah dapat tempat. Karena kalau kita mengatakan kita yang mencerdaskan, pertanyaan Tuhan di mana? Tidak, ibaratnya kalau bagi saya, ibaratnya Tuhan tidak dapat kursi. Ya, padahal harusnya janganlah kita tetap sebagai ikhtiar kita sebagai pendamping memang kita mengarahkan ke situ, tapi yang menentukan itu Allah, supaya dunia melalui Allah dan dengan dunia berkahnya, dengan dunia karomahnya, dengan dunia hidayahnya, adalah dunianya bisa punya pintu masuk. Karena memang kita tidak mengaku yang mencerdaskan. Kalau saya sih lebih mengatakan kita ini ada dosa-dosa sejarah dalam kependidikan, sehingga berkah itu agak sulit kita temukan. Beda dengan guru-guru sebelum-sebelum kita. Buyut-buyut guru kita itu baru melek matanya, muridnya sudah minggir. Ya kan, ibarat kata. Tapi hari ini kan kita tatap dia tatap juga kita. Dan kadang-kadang diikuti dengan pertanyaan, ngapain tatap lihat Bapak? Memang saya salah. Dan seterusnya. Dulu itu kan tidak. Harismanya seorang guru itu mungkin guru SD, tapi harisma itu kayak profesor di mata murid-muridnya dan seterusnya. Dan kita hari ini itu kayaknya sepertinya apa lambat laun mau hilang. Padahal dulu itu kan tidak ada sertifikasi, dulu itu tidak ada serdos. Nah, itu perlu muhasabah diri kita, bukan saja Bapak Ibu, saya termasuk juga muhasabah diri supaya apa ya? Supaya kita bisa mengambil kembali estafet itu. Ibaratnya kan estafet ini sekarang ini kan menggantung, ya. Misalnya apa yang ditinggalkan apa maha guru kita Ahmad Dahlan, apa yang ditinggalkan maha guru kita Hasyim Asy'ari misalnya, ya kok kita tidak sampai ke kita hari ini. Nah, boleh itu kan sekian puluh tahun sudah tiada, tapi kan ajaran-ajarannya kan betul-betul kayak seperti dia hadir di tengah kita. Itu artinya Pak, berkahnya sampai hari ini. Cuma kan gagalnya kita.
gagalnya di kita untuk memindahkan itu ke anak didik kita. Makanya kadang-kadang sarjana tapi adabnya tidak ada dengan kita. Padahal nyata-nyata kita yang ajar dia misalnya. Bukan kita bukan untuk minta dihargai, tidak. Tapi maksud saya, kalau gurunya saya tidak bisa dihargai, pertanyaannya apa yang kita mau harapkan dengan yang lain dan seterusnya. Ya, tapi itu kan kasuistik juga ya, tidak semua. Tapi paling minimal kita tidak perlu menjawab krisis moral ini. Karena tidak bisa juga kita katakan tidak terjadi fenomena krisis moral hari ini. Tidak bisa kita katakan begitu juga. Kita tidak bisa hari ini tidak mengatakan bahwa kita tidak sedang menghadapi erupsi sekularisasi. Ada ibarat itu. Kita juga tidak bisa mengatakan kita bebas dari efek globalisasi. Tidak bisa juga memang. Barang itu ada dan nyata di hadapan kita hari dan kita harus mampu menjawab barang itu hari ini. Nah, itulah yang dimaksud tantangan permasalahan kalau kita mau bicara rekonstruksi pendidikan Islam. Ya, memang malam ini tidak mungkin bisa kita sepakat kesimpulannya, tetapi minimal kembali kepada kita untuk kita tularkan ke sekolah kita, ke lembaga kita, ke dunia kerja kita, supaya barang-barang ini cobalah kita sering-sering mengangkat supaya kita bisa ketemu titik aman di mana kira-kira. Dan yang saya katakannya bukan berarti satu-satunya, tidak, saya kira tidak, dan ini hanya awal untuk bagaimana coba kita berimprovisasi dengan kenyataan-kenyataan lingkungan kita hari ini dalam konteks rekonstruksi pendidikan Islam dalam telah filsafat Islam. Ya, saya kira Bapak Ibu seperti itu kira-kira ya, dan mungkin memang namanya namanya diskusi seperti ini dengan tingkat intensitas penghuni kelas Zoom yang aktif seperti kelas ini memang itu sebiar jam kita pasti tidak capek. Tapi yang saya khawatirkan jangan sampai nanti kita terlambat masuk kerja besok. Ya, ya. Jadi Iya, Ibu Pak moderator ya, dosen. Betul, ya betul. tanpa saya mengembalikan kepada Ibu moderator, Bapak Ibu Iya. sekalian, Waktu ini saya bangga dengan bisa membersamai Bapak Ibu semuanya. Dan memang ini unik. Ini pertama kali saya berjumpa dengan kelas Zoom yang seunik ini, yang seaktif ini, kemudian seenergik ini, dan seterarah ini. Biasanya kalau kelas Zoom itu mana yang terobol lah, mana yang tidak bersama-sama, banyak menggangguannya. Tapi ini kelas alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah ya, Bapak Ibu sekalian, sampai di penghujung program Zoom kita. Izin ya, karena Insya saya Allah, amin. tidak bisa sampai di penghujung kalau Bapak Ibu masih mau lanjut, karena saya masih ada agenda selanjutnya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Ibu yang sudah bertanggung jawab mempersembahkan makalah terbaiknya. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah aktif, dan memang itu harapan saya, semua kita harus aktif, dan memang tidak boleh ada kata puas di kelas Zoom kita, karena kita memang bukan pemuas. Ya, kita cukup sama-sama sharing, sama-sama mendengarkan. Nanti kesimpulannya kembali kepada kita sama-sama sudah. Bagaimana kesimpulannya ya? Biar Allah yang Siap, tahu dan kita yang tahu. siap Pak Kesimpulannya dari dosen. saya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum tutup ini kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Yeay. Besok yang Kasih, presentasi ulumul hadis kelompok berapa ya? 3. Tiga. Ulumul hadis kelompok 3 ya? Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Ahmad Muzaki. Bapak Muzaki. Oh, Pak Muzaki Muzaki dengan dengan Pak Zakaria Rumwokas. Pak Zakaria besok itu jangan tantangan suara ya. usul saja di Pak Zakarias itu, usahakan itu kalau keterangan itu bandwidth-nya yang turun tuh bagaimana itu Iya, strateginya padahal itu Pak supaya Sulaiman di tidak. samping itu suara itu macam toa masjid itu. Baru Pak Zakaria macam radio masa lalu itu. Malam ini tidak ada batik ya? Batik Sulaiman. terada.
pakai malam apa ini. ini? Baju koko putih, baju koko putih. Itu Itu baju teman-teman. koko putih. Saya Bu, bertanya itu tadi itu teman-teman, kan itu teman-teman, bukan buat kita Firman, itu sebagai Pak guru itu Firman, kan. dengar dulu saya Kita sekarang bicara. Pak Firman,